Sampeyan ketoke gak lega nek gak ngomong. Ya itu Mas, kemarin kan ada telepon toh. Itu apa perempuan terus ngomongnya bahasa Kantonis kan. Terus aku kan gak paham, ngomongnya kan keras toh Mas, gak pelan-pelan ya maklum, gak terlalu paham bahasa Kantonis. Terus dia bilang soal Ciliu, ya saya tahu itu Ciliu kan data ya Mas. Terus untuk suruh nekan nomor 2 loh, gimana nekannya wong saya juga repot, terus ngomongnya pun juga gak terlalu paham saya. Terus saya matikan toh, wong saya lagi kerja dibiasakan. Terus waktu 1 jam aku telepon lagi kok gak bisa. Itu apa nomor imigrasi ya? Jadi gini loh Mbak, sampean jangan terlalu berprasangka yang terlalu besar ya. Saya sudah boleh ngomong ini? Saya sudah boleh ngomong belum? Boleh. Kok BE sampean gurung lega nek ngomong. Jadi yang pertama sampean nggak usah terlalu berprasangka. Walaupun sampean merasa bahwa dulu sampean pernah punya 2 KTP, data yang berbeda, bener nggak? Iya. Jadi sampean normali aja proses, ya kan? Kalau seandainya nanti di dalam prosesnya sampean, agent selaku yang menurunkan visa, ternyata visa sampean tidak diturunkan, kan pasti agent ngasih tahu ke sampean alasannya apa. Karena teman-teman yang kena data ganda kemarin nggak sekonyong sekoter tiba-tiba gitu kan, ndak. Ada yang pas waktu extend, ada yang mau ganti KTP yang baru itu, terus ada yang renew. Jadi bermacam-macam. Nah, nanti pada saat sampean renew ternyata disampaikan sama agent alasannya ABCD bla 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 bla, dia pasti dikasih surat atau sampean disuruh menghubungi. Jadi sampean tenang saja. Jalani hari-harinya kebiasaannya. Aku ngerti sampean nonton konten itu terus akhirnya sampean agak sedikit berpikir. Iya Mas. Kan aku juga bikin konten juga tenang, nggak perlu khawatir saya bilang. Jadi nanti semisalnya ya, ini kita berandai-andai karena sampean kan sudah menyadari bahwa sampean melakukan sebuah kesalahan, nanti berandai-andai. Seandainya pun sampean nanti dipanggil, seandainya sampean nanti disuruh datang ke pembenahan data di Kowloon B, yang harus kita siapkan kan itu jawabannya, ya kan? Halo? Jadi yang harus kita siapkan jawabannya, saya tidak tahu menau. Waktu itu saya berangkat dari PT, tapi kenapa kok PT bisa mendapatkan majikan dan membuat saya berangkat. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya pinginnya cuman bekerja di Hong Kong mencari rezeki. Saya tinggal jawab aja kayak gitu. Saya nggak ngerti data-data itu kenapa kok bisa itu. Terus sampai ngaku aja bahwa data ini memang data saya ibaratnya. Jangan ada data yang lain. Jangan sampai menceritakan data yang lain gitu. Bisa dipahami nggak? Nanti pada saat sampean dipanggil di sana pun, sampean mungkin dikasih banyak pertanyaan. Kalau menurut ceritanya kemarin yang cerita sama aku anaknya, ada 18 macam pertanyaan. Ya dijawab aja sebisa sampean. Kalau sampean ragu atau nggak yakin misalnya butuh translator atau penterjemah, sampean bilang, saya untuk mengartikan officer atau pegawainya bertanya karena bahasa Kantonis saya nggak terlalu pintar, bolehkah saya minta translator? Nanti ada penterjemahnya
yang bahasa Indonesia, kalau sampean ngerasa bahwa ketika menghadapi sendiri ndak berani. Kan anak-anak kan ada yang kayak gitu kan. Iya, saya kan ngomongnya nggak terlalu paham bahasa kantor Swiss-nya. Iya, nggak ada masalah. Makanya bisanya ya makanya kita nggak pingin teman-teman semuanya itu resah dan gelisah dalam bekerjanya. Walaupun teman-teman sendiri tahu apa yang terjadi di masa lalu kan. Nah, anggap aja sampean tidak ngerti, tidak tahu kenapa kok tiba-tiba saya juga dapat majikan, dan ya saya berangkat melalui proses seperti yang biasa. Itu aja. Halo? Nah, soalnya agent bilang, nggak apa-apa, soalnya kan paspor data saya kan nggak pernah megang, toh mas, saya serahkan agent semua, saya nggak megang lah. Jadi saya nggak tahu. Makanya sekarang nggak ada masalah, pasti nanti diinfokan sama agennya sampean. Terus sampean dengerin apa syaratnya jenis sampean, harus bagaimana dan seperti apa. Di samping sampean sudah ngomong sama saya kan, gitu loh. Iya. Saya ngomong sama saya cuman bisa menenangkan hatinya sampean saja, terus berpikir lebih rasional, yang lebih logis. Tapi untuk kasus yang seperti ini kan memang yang bisa saya bantu ya membuat sampean tidak khawatir saja. Yang bisa saya lakukan kan. Nah, soalnya saya kemarin nganterin anaknya ke Kowloon B. Di konten saya juga ada. Anaknya juga khawatir, anaknya juga takut. Terus sampai sekarang belum ada hasilnya. Sedangkan bulan 2 atau bulan 3 besok dia juga udah mau renew lagi, mau cari majikan lagi, kan gitu dia. Dia sempat ditelepon sih sama imigrasi karena pergantian KTP. Jadi dia terdeteknya waktu pergantian KTP. Kan harus ganti KTP tuh sesuai dengan tahun yang ada itu kan. Nah, dia kebetulan kemarin 82, jadi tahun bulan apa kemarin? 4 bulan yang lalu, bulan April kalau nggak Mei ya, nggak salah. Kalau saya nggak salah loh ya, nggak salah ngomong. Tapi dia cerita, aku bilang, Mbak tenang saja. Selama sampean masih ada di dalam majikan, ya kan, sekali lagi masih ada di dalam majikan, dan posisi tidak di luar, posisi di dalam. Yang penting sampean jawab aja, tidak tahu, tidak mengerti. Kami ini datang ke sini hanya punya tujuan pingin bekerja, mencari rezeki. Dan seandainya saya salah atau keliru atau melanggar aturan, mohon maaf karena saya tidak tahu. Jadi jawabannya cuma kayak gitu aja. Ya, saya mohon biarkan saya untuk bisa kasih kesempatan saya untuk bisa mendapatkan rezeki dan pekerjaan di Hong Kong. Sampai ngomong kayak gitu mereka nggak akan nekan ya. Jadi artinya kan ketika sampai ngomong dengan yang pelan, yang tenang, itu mereka akan menyadari gitu. Dan seharusnya sekali lagi takutnya kan nanti kalau waktu pulang terus ketawanya di bandara malah berapi ya Mas ya. Enggak, di sini ya sekali lagi saya bilang Hong Kong, sekali lagi Hong Kong, selama sampean tidak melakukan kriminal, yang sampean lakukan itu bukan kriminal Mbak. Jadi penyalahgunaan atau penyelewengan atau pengingkaran terhadap data sebenarnya administratif, sifatnya itu administrasi, bukan kriminal murni gitu, bukan pembunuhan, bukan bawa sabu, bukan apa. Bisa dipahami nggak? Iya bisa. Jadi sekarang sampean tenang saja, nggak usah punya perasaan yang takut. Ya takut bolehkan sedikit untuk kewaspadaan, tapi setidaknya setelah ngomong dengan saya, nah, sampean pahami dan telaah bahwa semuanya kalau sampean orangnya baik-baik pasti akan ada jalan untuk baik. Hong Kong itu nggak se-ekstrim apa yang kita bayangkan. Orang-orang kayak sampean ini orang-orang yang nurut di majikan. Jadi belum waktunya ada masalah wis mikir masalah kayak gitu loh, ngerti nggak? Iya. Pikir kerjaan. Iya, sing tenang aja. Kalau kurang tenang, ngajak aku ngopi biar lebih tenang. Oke, monggo. Gak apa-apa. Santai ya, Mbak. Aku kemarin tanya majikan, Tete gimana ini kok aku ada pada pun
siapa jangan menghiraukan lah, nggak usah Boleh. digatek nih gitu Iya. bilangnya. Ya wis ya rada lega lah. Orang Mikir Hongkong dia itu kalau kalau apa-apa mungkin ya ya, hubungi agent apa majikan gitu aja mikirku langsung kan. iya wis. Yang penting kan sampean majikan baik. Nanti kalau ada apa-apa sampean pasti dibelain majikan kok. Sampean ngomong aja, aku dipanggil ini. Ya kan, kayak gitu aja. Sampean pernah finish berapa kali sudah? Aku dulu waktu pertama kesini tahun 2000-an loh Mas. Iya, sampean jangan jawab panjang-panjang. Kontenku iki kok iso sak jam nek sampean cerita kabeh. Pertanyaan saya, sampean finish berapa kali sudah? Ini sudah 1, 2, 3, 4 sudah 4 kontrak. Ini mau nambah 5, tapi ganti majikan. Oke, sekarang saya kasih tahu kalau sampean sudah finish sampai 4 sampai 5, mereka kan bisa kasih pertimbangan kan rekodnya sampean. Ngerti nggak? Oh, gitu. Karena mereka punya data itu semua. Artinya kan sampean baik-baik. Bisa dipahami nggak? Iya. Oh gitu. Iya, jadi mereka pun dalam memutuskan sesuatu ya nggak asal erosi sampean keliru ngene enggak. Masih ada hati nurani dipertimbangkan. Saya kasih gambaran sekali lagi supaya sampean jauh lebih tenang, Mbak ya. Saya punya teman, ya kan? Punya teman saya itu awalnya OS. Setelah OS dia pacaran sama orang Hongkong, kemudian dia paper. Karena sampai lahir anaknya 3. Ya. Anaknya akhirnya orang tuanya jadinya paper karena harus butuh pertolongan kan, rumah sakit dan semuanya kan harus ada identitas. Lah kalau OS kan nggak ada, sudah habis masalah. Nah suaminya sekali lagi suaminya itu ngoyok. Kalau anak ini di penjara posisi hamil, biar saya lah yang menggantikan dia di penjara, biarkan dia di luar ngerawat kehamilannya di luar. Bayangno loh, bojone pacare tadi cek hitungan pancare sing mlebu sel karena sing arep kan wong Hongkong. Terus arek iki sing paper mang metu. Sampai sedemikian loh Hongkong. Berarti kan punya hati dan perasaan. Masih ada manusiawinya. Sampean nggak perlu khawatir. Nah, terus habis itu alhasil ending anaknya tambah jadi 2. Sekarang anaknya 5. Terus bojone kongkon ngekeki KTP njaluk. Sing lanang kan njaluk, sing wedok dikei KTP. Nek gak ngono sapa sing ramut anak-anakku 5. Akhirnya tahun kemarin dia dapat permanen. Jadi sekali lagi ya, makanya nggak perlu kita meninggi, pelan saja, jawab aja semuanya, nggak tahu, nggak ngerti, kenapa kok bisa begitu. Kungsi di Indonesia aku nggak ngerti, aku pokoknya daftar proses, aku dapat majikan, aku berangkat. Oke. Iya. Nah, wes, sip. Ada lagi yang mau ditanya? Aman? Lego? Alhamdulillah, rada tenang Mas. Ya, wes. Ya gara-gara telepon kemarin aku rada bingung. Aduh gimana ini, sampai nggak bisa tidur. Jangan. Tak telepon bolak balik, tak SMS ya nggak nyambung. Ini nomor mana ya? Aku bingung. Jangan. Ya. Takutnya nanti orang imigrasi terus nyari saya, terus saya kan nggak tahu, terus nanti kena denda. Aduh malah. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, oke? Oke? Terima kasih banyak loh Mas. Siap, oke. Nanti tayang ini di YouTube, jangan lupa ditonton ya. Iya, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.